Shalom, selamat bertemu anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Tapi sebelum itu, mungkin ada anak-anakku yang bertanya, ada guru baru. Maka dari itu, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Yersi Demasita, Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Sepanjang satu semester ini kita akan belajar secara online, ya. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ya, kita akan belajar di bab 1, yaitu turunnya Roh Kudus. Nah, mungkin anak-anakku sekalian sudah punya bukunya. Nah, kita akan menggunakan buku ini sebagai pedoman untuk belajar. Kalau anak-anakku belum ada yang punya, silakan ke sekolah untuk mengambil bukunya, ya. Oke, kita lanjut. Bab 1, turunnya Roh Kudus. Nah, tapi sebelum kita lanjut lebih jauh membahas tentang materi kita hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 231, Roh Kudus Tetap Teguh. Nah, anak-anakku bisa mengikuti di rumah, ya. Jadi sebelum kita memulai segala aktivitas kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita harus mendahulukannya itu dalam doa. Maka dari itu sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Engkau masih memperkenankan hari ini kami boleh belajar, dan kami akan melakukan proses pembelajaran sekalipun Tuhan melalui pembelajaran secara online. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami, akan memberikan kami kesehatan untuk melalui proses pembelajaran ini. Allah Bapa kami dalam surga, sekiranya firman-Mu yang akan kami pelajari hari ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, guna kami pakai untuk menjadi pedoman dan suluh dalam kehidupan kami. Buka akal dan pikiran kami siap belajar Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, bab 1, turunnya Roh Kudus. Nah, anak-anakku di rumah boleh membuka bukunya. Itu ada di halaman 4, 1 sampai halaman 4. Ya, sebelum itu kita masuk dalam pembahasan, kita mau lihat dulu kompetensi dasar. Apa yang menjadi kompetensi dasar untuk mata pelajaran kita hari ini, yaitu memahami karya penyelamatan Allah dalam pertumbuhan gereja. Memahami karya penyelamatan Allah dalam pertumbuhan
gereja. Kemudian setelah nanti kita belajar apa tujuan yang harus kita capai, yaitu siswa mampu menjelaskan karya penyelamatan Allah di dunia dan mampu menganalisis pertumbuhan gereja sebagai bagian dari karya Allah. Nah, inilah tujuan yang harus kita capai. Jadi kita mampu menjelaskan karya penyelamatan Allah dalam dunia dan mampu menganalisis pertumbuhan gereja sebagai bagian dari karya Allah. Ya, yang pertama, bagian A, janji Allah tentang turunnya Roh Kudus. Janji Allah tentang turunnya Roh Kudus. Nah, jangan lupa anak-anakku, sebelum kita belajar semuanya harus siap. Jadi yang menjadi senjata kita untuk belajar adalah Alkitab, ya. Nah, kita akan membaca Alkitab dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29, ya. Jadi anak-anakku di rumah boleh mencari kitab Yoel. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-29. Ya, mari kita membaca secara bersama-sama, ya. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Firman Tuhan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Kemudian ayat yang ke-29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, itu pembacaan kita yang pertama dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Nah, dalam kitab Yoel, dalam perjanjian lama khususnya, peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia belum nampak. Ya, jadi dijelaskan dalam kitab Yoel bahwa peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia pada saat itu belum nampak. Namun para nabi telah menubuatkan kedatangannya. Nah, sama seperti apa yang telah kita baca dalam kitab Yoel tadi, bahwa nabi telah menubuatkan kedatangan Roh Kudus. Ya. Kemudian pembacaan kita yang kedua yaitu Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ya, kita baca lagi bersama-sama, ya. Anak-anakku boleh mengikuti di rumah. Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan, kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat yang kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Kemudian ayat yang ketiga, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kami, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar,
supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Nah, itulah dua ayat bacaan dalam Perjanjian Lama dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29, dan kemudian kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai yang ketiga. Nah, Nabi Yesaya pun juga menyatakan kebenaran Roh Kudus. Di ayat 1 sampai yang ketiga tadi, Nabi Yesaya bersaksi tentang kebenaran Roh Kudus. Nah, peran Roh Kudus baru nampak dalam Perjanjian Baru. Nah, itulah tadi di Perjanjian Lama dua kitab Yoel dan Yesaya itu belum nampak, masih sama-sama tentang pemberitaan Roh Kudus. Tapi para nabi sudah menubuatkan akan kedatangan Roh Kudus. Nah, barulah dalam Perjanjian Baru nampak peran Roh Kudus. Nah, nanti kita akan buka Yohanes. Kita buka kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17a. Kita melihat bagaimana peran Roh Kudus hadir dalam kehidupan manusia. Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 17a. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, di sini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya sebelum terangkat ke surga. Itu dalam kesaksian dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 16 sampai 17a. Barulah nampak dalam kehidupan manusia peran Roh Kudus. Nah, sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia berjanji akan mendatangkan seorang penolong. Siapa itu? Itu adalah Roh Kudus. Nah, kemudian apa itu Roh Kudus? Roh Kudus dalam bahasa Yunani yaitu Parakletos. Jadi Roh Kudus dalam bahasa Yunani yaitu Parakletos, yang artinya seseorang dipanggil untuk mendampingi atau membela seseorang di hadapan mahkamah, yakni seseorang asisten hukum atau seorang perantara untuk menolong. Nah, sama dengan kesaksian dalam Injil Yohanes pasal 14, Yesus menyebutkan seorang penolong. Nah, Parakletos atau Roh Kudus itu adalah seorang yang dipanggil untuk mendampingi atau membela seseorang di depan mahkamah atau depan pengadilan. Itulah peran Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu dalam bahasa Yunani yaitu Parakletos, atau seseorang yang dipanggil untuk membela atau untuk menolong. Nah, ini sepadan dengan apa yang kita sudah baca dalam kitab Injil Yohanes, bahwa Yesus menjanjikan kepada murid akan datang seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Namun arti secara rohani dalam kekristenan, Roh Kudus adalah karisma atau pneumatis bagi orang Kristen. Nah, Roh Kudus juga disebut Roh kebenaran. Ia akan bersaksi tentang kebenaran. Nanti anak-anakku boleh membaca Yohanes 16 ayat 8, selanjutan dari pembacaan kita tadi. Nah, apa itu karisma? Karisma adalah keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan seseorang. Ya, jadi dalam arti harafiah untuk Roh Kudus yaitu karisma atau pneumatis bagi orang Kristen. Apa itu karisma? Karisma adalah keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan seseorang. Jadi Roh Kudus itu
yang dijanjikan oleh Allah itu bukan sesuatu yang biasa, tetapi luar biasa. Nah, inilah Roh Kudus. Kemudian yang berikut adalah pneumatis. Apa itu pneumatis? Pneumatis adalah pendorong yang dapat memberi tekanan. Nah, biasa kita berdoa selalu ditutup dengan meminta Roh Kudus kiranya melindungi, Roh Kudus kiranya menyertai. Nah, inilah peran Roh Kudus dalam kehidupan kita orang-orang percaya saat ini. Ya. Jadi Roh Kudus itu adalah sosok yang berkarisma. Kemudian Roh Kudus itu untuk orang Kristen adalah pneumatis atau pendorong yang dapat memberi tekanan. Nah, tentunya tekanan yang baik. Nah, itulah. Kemudian yang berikut di bagian B, gereja perdana sebagai wujud janji Allah. Ya, nanti anak-anakku boleh baca di rumah, bandingkan setelah menonton video ini sambil membaca buku paketnya, mulai dari halaman 1 sampai halaman 4. Nah, kemudian kita lanjut di bagian B, gereja perdana sebagai wujud janji Allah. Apa itu gereja perdana? Gereja perdana sama dengan gereja mula-mula. Ya. Dalam perjanjian lama, Pentakosta atau hari keturunan Roh Kudus adalah hari yang penting, yakni hari terbesar kedua setelah Paskah. Nah, ini hari Pentakosta dalam perjanjian lama adalah hari yang sangat penting, hari terbesar kedua setelah Paskah. Nah, dalam perjanjian lama berarti hari yang paling penting pertama adalah Paskah, kemudian Pentakosta atau keturunan Roh Kudus. Nah, kemudian dalam tradisi Yahudi, Pentakosta secara harfiah berarti 50. Ya. Pentakosta dalam bahasa Yunani berarti 50. Nah, hal ini merujuk pada hari ke-50 setelah Paskah. Nanti anak-anakku boleh baca di rumah di kitab Keluaran pasal 34 ayat 22. Nah, kemudian dalam kitab Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 8 kita baca bersama, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, dalam kitab perjanjian lama tadi, Yoel dan Yesaya itu belum nampak peran Roh Kudus. Tapi Yesus menjanjikan dalam perjanjian baru, orang akan diberi kepenuhan Roh Kudus ketika mereka mau bertobat. Nah, ini yang penting. Jadi orang bisa diberi tercurah oleh Roh Kudus ketika mereka bertobat. Nah, itu. Nah, kemudian di bagian B, gereja perdana dan ini salah tulis, ini bagian C, gereja perdana dan tantangannya di halaman 4, halaman terakhir materi kita hari ini. Ya, jadi gereja perdana dan tantangannya. Yang pertama, apa yang menjadi tantangan dalam gereja perdana atau gereja mula-mula? Yang pertama, gereja perdana menghadapi ajaran-ajaran sesat yang menyusup ke dalam gereja. Jadi gereja perdana menghadapi ajaran-ajaran sesat yang menyusup ke dalam gereja. Ada yang mau menyembah kaisar, ada yang mau menyembah patung. Nah, ini ajaran-ajaran sesat yang menyusup dalam gereja. Kemudian yang kedua adalah gereja mengalami penolakan dari agama-agama yang berasal dari tradisi masyarakat sekitar. Agama apa itu? Adalah agama Yahudi. Ya, jadi gereja mengalami penolakan dari agama-agama yang berasal dari tradisi masyarakat sekitar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah gereja menghadapi tantangan secara politis dari pemerintah Romawi. Gereja menghadapi tantangan. Pemerintah Romawi pada saat itu melarang gereja. Karena kenapa? Gereja menolak memberi persembahan kemenyan kepada kaisar. Nah, ini makanya pemerintah Romawi pada saat itu, kaisar pada saat
menolak kehadiran gereja, karena gereja menolak memberi persembahan khusus kepada Kaisar. Kemudian, ini kita tiba pada rangkuman materi kita hari ini. Ada 3 poin penting yang harus kita pahami anak-anakku sekalian. Yang pertama adalah Roh Kudus adalah roh yang mengubahkan. Roh Kudus adalah roh yang mengubahkan. Nanti boleh dibaca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Kemudian yang berikut, yang kedua, Roh Kudus menerangi hati setiap orang untuk melihat kebenaran. Ya, Roh Kudus menerangi hati setiap orang untuk melihat kebenaran. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37. Kemudian yang terakhir, Roh Kudus memanggil dan menggerakkan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima kebenaran. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Nah, ini oke. Nah, itulah penjelasan materi kita hari ini tentang bab 1 tentang turunnya Roh Kudus. Sekiranya anak-anakku di rumah boleh mengikuti dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik. Jangan lupa sebelum belajar siapkan Alkitab dan buku paket. Oke. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, diawali dengan doa, harus ditutup dengan doa. Maka dari itu anak-anakku, kita akhiri proses pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu Engkau boleh perkenankan kami hari ini dalam proses belajar, sekalipun kami melalui proses belajar secara online. Kami yakin dan percaya firman-Mu boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Bapa di surga, kami berharap, kami yakin, kami meminta kepadamu, anak-anak kami di rumah, beri kesehatan, agar mereka boleh mengikuti proses pembelajaran secara online dengan baik. Begitupun kami Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah dalam mempersiapkan materi, dalam hal melakukan akan segala tugas dan aktivitas kami untuk melaksanakan akan tugas kami sebagai guru. Ajar kami, didik kami, bimbing kami Tuhan, berikan kami kebijaksanaan, berikan kami kesehatan, agar kami dapat melalui proses ini dengan baik. Bapa di surga, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke. Sampai jumpa di materi berikutnya. Sekiranya anak-anakku jangan lupa tetap menjaga kesehatan, ya, jaga pola makan, jaga pola tidur, jangan begadang-begadang supaya tetap fit untuk tetap belajar. Oke, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.